Halo Mominers, apa kabar? Oke, aku mau minta maaf karena kemarin nggak sempat bikin konten. Oke, langsung saja. Ini ada berita yang menarik terkait pertandingan Roma lawan Inter. Tapi setelah itu aku mau ngomongin satu topik yang sebenarnya sudah pingin banget dari kemarin. Bahkan udah dari 3 hari yang lalu aku pingin bahas. Tapi kita soal Roma lawan Inter. Nah, ini aku baru tahu. Ternyata antara Kivu dan Gasperini itu ada dendam di balik layar. Oke. Kita sebelum bahas itu kita bahas ini dulu. Persiapan Inter Milan ini ada beberapa berita baik, ada beberapa berita yang nggak begitu bagus. Tentu saja dibandingkan dengan Roma, pemain Inter lebih banyak yang tampil di timnas negara masing-masing kan. Jadi mulai hari ini Inter sudah memulai persiapan untuk pertandingan lawan Roma. Itu kan akan diadakan di akhir pekan. Tapi para pemain Inter itu akan mulai berdatangan baru besok. Kemarin ini beritanya kemarin malam, berarti mungkin nanti malam ya, nanti sore itu. Berita bagusnya adalah Bastoni. Bastoni itu lawan Estonia kalau nggak salah dia akumulasi kartu. Pokoknya di pertandingan Italia yang berikutnya dia nggak bisa main, jadi dia udah dipulangkan. Kembali ke soal Roma dan Inter Milan, mungkin banyak yang nggak tahu atau mungkin nggak aware, apalagi yang ngikutin Inter itu baru-baru, bahwa sebenarnya Gasperini itu pernah melatih Inter, tapi itu cuma beberapa bulan aja. Jadi aku pun dulu nggak terlalu aware, apalagi setelah itu kan aku sibuk di kapal pesiar ya, jadi nggak terlalu ngikutin Inter kan. Nah, Gasperini itu dipecat oleh Inter kabarnya karena sebagian besar dressing room itu sudah ngelawan dia. Sudah nggak suka sama Gasperini di tahun 2011. Jadi ya semusim setelah kita dapat treble winner itu. Nah, waktu itu Kivu adalah bagian dari squad. Nah, bagian dari squad ini banyak yang menebak-nebak lah. Aku lupa ada istilah satu kata tapi aku lupa. Menebak-nebak bahwa jangan-jangan Kivu ini adalah salah satu bagian dari, dalam tanda kutip, provokator dressing room yang melawan Gasperini, sehingga Gasperini itu punya dendam kesumat lah terhadap Kivu. Tapi ini tidak terbukti, tapi tidak dibantah juga. Nah, jadi ini pertandingan Inter lawan Roma ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik karena pelatihnya ada kisah gitu. Dan mungkin cukup menarik juga bahwa di musim lalu mereka seri ketika Kivu masih pegang Parma itu pekan kedua sebelum pekan terakhir aku lupa, pokoknya pertandingan terakhir antara Parma lawan Atalanta itu seri 1-1. Kemudian si Gasperini dia kan pindah, ada yang bilang dipecat tapi kayaknya bukan dipecat, inilah mutual agreement lah, dia pindah ke Roma. Kalau misalnya dia dipecat gara-gara hasil tidak memuaskan, ya bisa jadi kan Kivu juga jadi biang kerok lagi gara-gara seri lawan Atalanta. Tapi itu sudahlah, itu tentang Inter lawan Roma. Nah, sekarang aku mau bahas Pio Esposito. Tapi sebelum kita bahas Pio Esposito, aku mau kilas balik dulu tentang Rasmus Højlund. Kawan-kawan pasti ingat bahwa Rasmus Højlund ini menjadi salah satu sasaran atau target dari Inter Milan. Karena waktu itu kan kita situasinya Korea sudah mau kelar, kemudian Arnautovic udah habis, Taremi juga sudah dipersiapkan akan dijual kan. Jadi pada akhirnya kan 3 striker itu cabut. Ya mau gak mau kita memang perlu striker. Nah, Højlund masuk. Dari Oaktree mereka sudah setuju. Kalau nggak salah waktu itu diperkirakan budgetnya itu antara 25-30 gitulah. Dari Oaktree udah setuju karena Højlund kan pemain masih muda, sangat punya ruang untuk berkembang, dan ya aku sih juga yakin itu karena MU aja nggak tahu cara pakainya. Tapi ternyata kemudian di pertengahan jalan Inter mundur dari perburuan Højlund, sehingga akhirnya kan Højlund ke Napoli, dan terbukti di Napoli ya Højlund bagus-bagus aja gitu. Kalau istimewa sih aku nggak lihat dia istimewa, tapi yang jelas bagus. Nah, ternyata yang meng-cut itu adalah Kivu. Kenapa? Namanya pelatih dikasih striker bagus itu kan harusnya mau-mau aja. Ternyata pada saat itu Kivu ingin memberikan kesempatan pada Pio Esposito. Bayangin, Højlund sudah pernah bersinar di Serie A,
main di Liga Premier walaupun tidak bersinar, tapi ibaratnya ini barang sudah jadi gitu loh. Dan kita cuma untuk apa ya? Itu kan hanya untuk cadangan gitu. Bukan sebagai pemain utama. Pemain utamanya tetap Lautaro dan Thuram. Punya cadangan sekelas Højlund itu kan sebuah kemewahan buat pelatih manapun gitu loh. Apalagi pelatih yang timnya itu lagi kesulitan keuangan. Kayak Kivu kan. So dia malah pilih Pio Esposito. Memang Pio Esposito itu di awal ya bersinar banget. Tapi itu kan di seri B. Kok bisa gitu loh dikasih Højlund gak mau, saya mau Pio Esposito gitu. Menurutku itu suatu hal yang kok berani banget Kivu. Ini aku baru tahu ternyata Kivu yang men-stop itu, aku baru tahu. Nah kemudian datanglah Pio Esposito ke Inter. Menurutku perjalanan Pio Esposito di Inter ini benar-benar semesta mendukung banget. Di Inter itu ada Lautaro dan Thuram. Jadi dia gak mungkin akan jadi starter. At least di musim ini gak mungkin. Kemudian setelah Lautaro dan Thuram itu ada Antoine Bony. Yang mana Yohan Bony ini bekas anak asuhan si Kivu. Dan Kivu sendiri yang meminta supaya Inter membeli Antoine Bony. Tapi kenapa aku bilang semesta mendukung adalah sekarang di Inter Thuram cedera. Artinya kesempatan bagi dia itu untuk bermain semakin terbuka lebar. Dan dia udah mencetak gol perdananya. Untuk pemain 19 tahun yang baru akan menginjak 20 bisa mencetak gol perdana itu sebuah wow banget. Beda kalau dia main di Sassuolo, kalau dia main di Milan mencetak gol ya biasa aja gitu. Tapi di tim sekelas Inter itu kan wow banget gitu. Nah semesta mendukung kedua itu di Itali. Di Itali punya Retegui, punya Moisken. Dua-duanya lagi menyala. Oke lah Retegui dia pindah ke Liga Arab mungkin kita mulai siapa ya Retegui mulai lupa kan. Tapi Moisken kan kita tahu lagi menyala, benar-benar menyala banget. Tahu-tahu Moisken cedera. Dia dari menit berapa ya 14 apa pokoknya menit awal banget dia sudah masuk. Kan dapat kesempatan, bayangin kalau Moisken gak cedera mungkin dia baru masuk menit 70, 80 dan sudah rahasia umum, bukan rahasia sih, semua orang pasti aware atau tahu bahwa sulit masuk dan mengubah keadaan di mulai menit 80. Apalagi lawan Estonia itu kan tim yang ada di bawah Italia. Kalau kita pakai prediksi yang prediksi logik aja, kemungkinan pada saat menit 80 kalau skenario awal ketika Esposito sudah masuk itu Italia sudah memimpin dan kita tahu Italia mainnya kayak gimana. Pasti pada saat itu sudah mulai mengendurkan serangan, menjaga tempo ya. Bagi striker kan lebih susah lagi untuk memberikan impact kan. Tapi ternyata dia masuk menit awal sangat memberikan impact bagi permainan Italia, apalagi nyetak gol juga dan golnya khas center forward banget, first time goal. Bahkan bukan hanya itu, kalau nggak salah dia assist juga ya. Aku nggak nonton pertandingannya, aku cuma nonton ininya highlightnya dan itu pun yang gambarnya brucek banget gitu. Tapi ini aku sudah baca di banyak media, semua sepakat bahwa Pio Esposito bermain sangat bagus. Sehingga ini aku bilang ini semesta mendukung banget. Ketika aku bilang bahwa musim depan ini baru akan mulai kelihatan bagus, kayaknya aku harus merevisi prediksiku. Kayaknya musim ini dia akan bagus. Dan ini sesuatu yang sangat menarik dari Inter Milan adalah bukan sebuah kebetulan bahwa Inter menjadi tim yang paling produktif mencetak gol. 17 gol, yang mendekati itu cuma Napoli itu 12 gol. Artinya selisih 5 gol, bayangin. Dari 6 pertandingan Inter dengan pesaing terdekatnya dalam urusan cetak gol itu selisih 5 gol. Berarti hampir setiap satu pertandingan itu Inter nyetak 1 gol lebih banyak dibandingkan Napoli kan. Ini sebenarnya urusan mencetak gol itu bukan barang baru bagi Inter. Dari zaman Simone Inzaghi, bahkan dari zaman Conte pegang Inter pun, Inter itu memang sangat subur. Tampaknya ini arah yang memang dicari atau ditentukan oleh
Marotta, karena sebelumnya kan Inter dipegang Suning, Inter sudah terus-terusan nyetak gol yang ini. Cuman yang masalah itu kan di pertahanan. Tapi kembali ke sektor serang itu. Bayangin di zaman Inzaghi, kalau kawan-kawan lihat apalagi musim lalu yang nyetak gol itu cuma Lautaro sama Thuram aja. Strikernya lo ya, Korea berapa sih? Mungkin satu musim itu dia cuma nyetak total 2 gol ya. Aku nggak yakin sih. Arnautovic mungkin 3 gol satu musim total. Taremi berapa ya, 4 gol. Sekarang ini baru pekan ke-6 André Ioanboni itu sudah total 2 gol. Asis kalau nggak salah 3 itu terjadi di satu pertandingan loh. Pas lawan apa terakhir kita? Cremonese. Kalau di Liga Champions aku nggak ingat banget. Sorry, ingatanku jelek banget. Kemudian Pio Esposito sudah 2 gol. Bener ya 2 gol ya? 1 gol. 1 gol kayaknya. Sorry. Kayaknya 1 gol deh. Kemudian Lautaro udah, aku tadi sempat lihat Lautaro itu kalau nggak salah dia 5 gol 1 assist di Serie A 3, di Liga Champions 2. Thuram apalagi, Thuram menggila sebelum cedera ini kan dia, ingat nggak lawan apa itu yang 2 kali dia nyetak gol sundulan. Artinya 4 striker Inter itu semuanya sudah nyetak gol. Dibandingkan dengan musim lalu ini kontras banget. Belum lagi Inter kan yang nyetak gol itu bukan cuma strikernya. Kan semua pemain Inter tuh nyetak gol kecuali kiper. So kawan-kawan bisa bayangkan betapa dahsyatnya lini serang Inter di musim ini. Tapi ya tetap penyakit kita tetap di lini pertahanan. Semoga itu bisa diperbaiki pada saat winter break nanti. So feelingku sangat bagus terhadap Pio Esposito. Dan bukan hanya Pio Esposito, karena aku sebenarnya pengen bahas Ioanboni juga, tapi udahlah edisi ini mau fokus ke Pio Esposito. Ioanboni ini juga terus terang lebih bagus dari perkiraanku. Kirain dia bakal sekedar ya cadangan aja, paling nyetak 1-2. Waduh, ternyata assist, gol. Wih, gila. Ini aku bisa bilang 4 striker Inter ini keempat-empatnya menyala, Pak. Sangat kontras dibandingkan musim lalu, di mana setengah musim itu Thuram, setengah musim yang kedua itu Lautaro menyala. Sekarang Thuram menyala, Lautaro menyala, sekarang Thuram cedera, yang cadangannya pun menyala itu. Gila, aku makanya ketika Inter ini masih saja kesulitan menciptakan peluang, kesulitan nyetak gol. Aku lihatin, ini kalau nggak percaya Inter itu paling produktif 17 gol. Napoli 12 gol, selisih 5 gol. Itu baru 6 pertandingan loh. Jadi aku benar-benar nggak ngerti ketika ada yang ini ya, suara-suara sumbang ini kan muncul ketika Inter kalah lawan Udinese. Kabarnya pokoknya tuduhannya adalah Inter kesulitan bikin peluang. Iya, padahal aku ngeliat peluangnya ya cukup banyak waktu itu. Cuman ya gagal nyetak gol, itu aja. Faktanya memang Inter gagal nyetak gol. Tapi come on man, kalau aku sih, tapi ya tetap setelah kita kalah lawan Udinese, kemudian kita kalah lawan Juventus, kan memang kita tuh menanjak banget. Aku mengajak kawan-kawan untuk mari kita tetap menjejak bumi. Setelah lawan Juventus itu lawan kita belum ada lawan berat. Itu pertama, itu kita harus mawas diri juga gitu. Main kita memang bagus, tapi ingat ini adalah Kivu itu pelan-pelan dengan pace-nya dia sedang berusaha mengubah Inter. Yang namanya perubahan seberapapun gradualnya itu pasti akan ada yang namanya down. Masa-masa kita drop. Ketika kita bersama Inzaghi, ketika semuanya sudah mapan, taktik sudah mapan, itu aja ada masa-masa di mana kita bermain jelek. Jadi jangan terkejut, jangan shock ketika nanti itu akan ada suatu pertandingan di mana Inter mainnya jelek. Itu pasti akan terjadi. Catat omonganku sekarang. Pasti akan terjadi. Ada kalanya kita main jelek. Tapi kita juga bisa berharap ada kalanya kita main jelek tapi tetap menang. Dan sebaliknya bisa juga kita nanti main bagus tapi kalah. So this is football gitu loh. Kenapa aku ngomong ini? Aku mau mengajak kawan-kawan untuk
ketika Inter meraih hasil yang jelek, janganlah terlalu cepat langsung wah sudah aku bilang Kivu ini pelatih amatir, Inter nggak akan bisa maju bahkan ada yang Ausilio out, ini benalu banget bikin Inter rugi. Come on, man. Kritik oke-oke saja, cobalah tapi kritik yang proporsional. Aku juga pernah kok mengkritik Inter, tapi ya jangan mengkritik itu tapi orang lihat ini beneran fans Inter gitu loh. Kok kayak hater gitu loh. Kalau jadi malu dilihat orang. Itu aja sih pesan sponsor dariku. Sebelum aku akhiri, jangan lupa terima kasih buat parfum Curd. Ini kawan-kawan kalau tertarik ingin beli parfum Curd, silahkan ada di linknya. Ini baunya enak banget. Ini yang varian Amir, baunya manis. Mungkin ini cocoknya sama cewek sih kalau menurutku. Tapi menurutku pribadi ya. Tapi kalau cowok suka ya silahkan aja. Silahkan. Terima kasih buat kawan-kawan yang mensupport. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.